Oke, halo Tribuners, saya Muhammad Iqbal Julkarnain. Saat ini saya sedang berada di wisata Surung Danum yang bertepat di Tangkileng kilometer 29, tepatnya di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oke, saat ini saya sedang juga bersama Bapak siapa, Pak? Pak Darmanto. Oke, Pak Darmanto. Bapak ini sebagai apa, Pak, di sini, Pak? Sebagai owner. Oke, sebagai owner dari wisata Surung Danum. Oke, pengen tahu kayak gimana keseruannya, aktivitasnya, keramaian dari Surung Danum. Oke, ikutin kami. Ini cewek-ceweknya yang bagian narik tiket. Bagian apa nih, Mbak? Tiket masuk. Tiket masuk itu berapa nih, Mbak? Per orangnya 5.000, untuk motor parkirnya 5.000, mobilnya 10. Oke, 10.000 ya. Iya. Oke, ini bukannya tiap hari berarti ya? Ya, Oke, jadi itu untuk masuknya tadi kita untuk per orangnya 5.000 ya? 5.000. Terus untuk parkirnya per orangnya berapa tadi? Per motornya? untuk mobil 10, untuk motornya 5.000. Oke, nah itu tadi untuk bagaimana biaya tarif untuk masuk di wisata Surung Danum. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi, Pak ya. Dan kenapa harus cewek? Karena kami di sini menyuguhkan yang ramah-ramah. Oke, itu tadi ya. Selain cantik juga ramah di sini. Oke, siap. Terima Seperti kasih. itu. Mari, Pak. Ya. Mantap. Nah, di sini juga banyak kuliner-kuliner dari UMKM, usaha desa. Nah, itu ibu tari jualan lalapan, gado-gado, gorengan. Seperti itu. Terus ini mana nih ownernya nih, bakso ini, jelasin ini. Nah, ini bakso yang lagi viral di Surung Danum ini. Ya. Jualan apa aja, Mas? Jualan bakso. Oke, jualan bakso. Oke, boleh lihat, Mas ya? Oke. Boleh dirasa juga, dirasa. Monggo, dicoba. Dirasa katanya. Gratis. Coba dulu. Oke, izin, Mas ya. Ya. Gimana? Telur apa nih, Mas? Ada jamur, ada telur, ada urat. Tapi kalau best seller kami ada Wih, best seller. Oke, saya coba yang urat deh. Yang katanya best seller. Monggo, ini ada yang pedas. Oke. Oke, ini yang katanya kata Masnya yang best seller, yang urat. Oke, kita coba dulu deh kayak gimana rasanya ya. Panas, Mas. Mantap. Uratnya dagingnya kerasa banget. Oke, mari Mas ya. Hehehe. Nih pengunjung kita. Ini kebetulan hari ini kan hari Sabtu. Jadi hari libur. Nah, di sini kita diresmikan oleh Bapak Wali Kota ya. Wali Kota Pak Irit Naparin. Oke, ini Nah, tahun berapa, Mas? Tahun 2019 kami mulai bangun. Terus kami untuk meminta diresmikan ini susah sekali untuk ketemu beliau ini, sehingga bisa terjadi di tahun 2022 baru bisa diresmikan. Oke, tepatnya tanggal 14 Februari ya? Iya, 14 Februari 2022 kemarin. Tapi udah terbentuknya dari 2019. 19. Oke. Oke. Sahabat saya. Oke. Terus monggo kita bisa turun ke bawah. Gimana ya? Jadi ada aja gitu loh pengunjung. Oke. Iya, tidak ada putusnya. Ya mungkin masih karena kita punya air itu yang membuat daya tarik di sini, sehingga pengunjung betah. Dan kita juga masih punya pohon-pohon alam yang memang tidak masih alami. Oke. Nah, ini kita punya aula sekarang lagi dipakai untuk acara ibadah. Oke. Ibadah Padang. Oke, untuk aulanya ada berapa, Pak, di sini, Pak? Aula kita punya 2. Nanti kita ke sana juga dipakai juga, hari ini kebetulan penuh. 2022 untuk pembangunan udah seperti ini atau bagaimana, Pak? Tidak, karena ini pribadi, jadi karena dananya juga dana pres. Jadi perlahan-lahan ini pun baru jadi. Oke. Jadi awal dulu belum ada ya kayak jembatan? Ada, sama masih belum ada pagar. Ya, belum ada pagar. Nah, ini baru dipagar kemarin. Nama wisatanya Surung Danum. Surung Danum. Kalau boleh tahu kenapa sih, Pak? Apa arti dari Surung Danum itu sendiri? Nah, karena di sini air Surung Danum itu kalau kata kita di sini artinya air naik, air pasang. Jadi naik terus airnya.
sehingga tidak ada ruginya. Untung terus, naik terus. Rezekinya terus Rezeki mengalir terus Jadi gitu. itu arti dari Surung Danom. Surung Danom, air pasang, air naik, ya. Mengalir terus, ada Betul, terus. Oke. salah seperti itu. Kalau hari Sabtu memang mereka berlibur ke sini karena di sini tempat air. Nah, seperti ini. Ini masih jam segini, pondok masih ada yang kosong. Kalau sudah lewat tengah hari, penuh. Oh, udah penuh ya? Udah penuh, nggak muat. Mereka hanya ingin mungkin menghilangkan penat di kota sehingga mereka ke sini cuma main air, tiduran, Kalau makan-makan. hari biasa seramai ini juga nggak, Pak? Rame tapi setelah setengah hari. Oh, tengah hari ya dari Iya, dari jam 1 sampai sore. sore itu baru rame. Iya, hari-hari biasa. Tapi kalau hari libur Kalau hari libur, itu Sabtu Minggu, Dari pagi pun ramai sudah ya? sudah rame. Iya. Tuh, Oke, nah ini apa nih, Pak? kolam ikan. Oke, kolam ikan. Iya. Ini ikan apa aja, Pak, ada di kolam ini, Pak? Yang ada nih sementara ini kita pakai nila aja karena nila ini sifatnya dia timbul di atas sehingga terlihat. Oke. Nah, ini ikannya ini boleh buat ada wisatawan mau mancing kah atau memang dipelihara buat namanya di- aja seperti apa, Pak? Ini sementara dikembangbiakkan dulu, belum bisa dipancingi. Nanti kalau untuk pemancingnya kita buat di seberang, nanti kita akan melalui di sana. Oh, jadi ada tempat mancing. Ada nanti, cuma belum dibuat, sudah masuk dalam konsep, cuma belum terbuat. Tapi konsep kedepannya dari kolam ikan ini kayak gimana, Pak? Dari harapan dari Bapak? Kalau yang ada ini, karena kan nanti kita ke depannya, kita harapannya punya rumah makan, panggangan. Oh, punya rumah makan. Nah itu, ya itu, cuma kan belum, hanya terkonsep aja, cuma belum dilaksanakan. Itu nanti yang untuk bakar-bakar ikan. Oke. Ini tempat makan-makannya kalau ada pengunjung. Oh iya, nih apa nih konsepnya, Pak? Kita ada lihat jerapah nih. Ini dari apa nih, Pak? Ini anu aja iseng-iseng kemarin apa ya yang belum ada di tempat orang lain, sehingga kita punya ikon yang orang foto tuh kalau melihat gambar ini, oh berarti di Surung Danom. Jadi harapannya ini jadi ikonik. Ikonik ya. Danom itu sendiri. Iya, jadi kalau orang foto berarti ini di Surung Danom karena enggak ada, belum ada. Keren juga nih, Pak ya. Iya, bisa dinaiki. Bisa dinaiki keluarga, bisa. Oh. Ya, ada tangganya. Sementara masih satu ini atau ada yang Satu lain? aja dulu. Dulu ya. Nggih. Ini kita ada di seberang itu bumi perkemahan. Oh, ada bumbu perkemahan. Ada bumi perkemahan. Kalau kita marah ke kanan, di situ ada nanti rumah pohon, penginapan, sama glamping, tempat kemah. Oh, tempat kemah. Kemah yang di atas air. Ya. Nah, seperti itu. Di mana, Pak, bagian yang perkemahan tadi, Pak? Di sini. Oke, di sini. Nah, itu rumah A-nya itu untuk para guru-guru, para pembimbing. Nah, untuk anak-anak sekolah kemah ya seperti ini, pasang tenda biasanya. Pakai juga nih, Pak, buat berkemah, Pak. Sering. Sementara kalau untuk siang hari untuk parkir bisa. Tapi kalau ada kegiatan berkemah, dipersilakan, Pak. Ya, ini memang tempat berkemah. Kenapa harus tidak ada pohon sama sekali? Karena Dinas Lingkungan Hidup meminta kalau ada bumi perkemahan harus di luar dari hutan. Iya, intinya tidak merusak lingkungan. Nah, jadi membuat api unggun aman. Ini bekasnya mereka berkemah. Oke. Nah, kalau pengen berkemah di sini kayak gimana, Pak? Kalau di sini biasa saja, pamannya hari-hari biasa, pamannya 5.000, berarti kalau dia nginap berarti double jadi 10.000 karena dia 2 hari pakai air. Nggih. Nah, kita bisa balik ke arah kanan. Oke. Nah, kalau di arah kanan ini saya tertarik nih, Pak. Ada aula ini kayaknya ya? Aula, ada panggungnya. Oke, ada panggung. Ini panggung apa, Pak? Panggung kalau untuk hari besar kita kan datangkan artis dari ibu kota Palangkaraya itu. Oke. Live musik selama 1 minggu. Kemarin 5 hari. Oh, live musik ya? Live musik 5 hari. Wisatawan di sini pun terhibur ya? dengan adanya musik Terhibur, gitu ya? ya. Oke, kalau aula ini dipakai buat apa, Pak, biasanya, Pak? Aula ini untuk mereka bebas ya, oleh kami ini kan menyewakan. Biasanya ada mereka pengajian dari ibu-ibu yasinan. Ini dari tetangga juga ibadah Padang. Jadi mereka ibadah di ini.
Itu ada tulisannya tuh ibadah Paskah apa itu tulisannya tuh. Oke. Nah, untuk biaya nih Pak, biasa Pak kalau untuk penyewaan aula, terus juga kayak pondok-pondok nih ada sekitaran dari sungai ini kan banyak nih pondok. Nggih. Nah, itu seperti apa Pak? Tarifnya seperti apa? Kalau pondok kami tarik 30.000 itu untuk sepuasnya satu hari. 30.000 ya? 30.000 sepuasnya. Besarannya sama aja nih ya semua ya? Sama, diukur sama supaya tidak Semuanya 30.000. 30 ya, gitu. 10.000. Oke, kalau untuk yang lainnya Pak, aula seperti aula Kalau aula ini yang besar ini 600.000 600.000 tuh sepuasnya. sepuasnya juga. Iya. Oke, terus Betul. kalau yang aula yang kayu tadi 300.000 itu sepuasnya. Sekarang lagi ada ibadah lagi di sewa mereka. hitungnya cukup murah banget nih Pak kalau untuk Kalau pondok-pondok. kalau mau tanya-tanya pengunjung kepuasannya gimana bisa langsung. Oke. Bisa bertanya Mbak. Tanya gimana kepuasannya di sini, gimana pelayanannya, seperti itu. Nah, itu Mbaknya langsung sama pengunjung. Hai Bu. Halo, sekarang saya dari Tribun Kalteng gitu. Boleh tanya-tanya ya? Oke. Nah, Ibu selaku wisatawan di sini kayak gimana nih dengan adanya pondok-pondok kayak gini? Oh, bagus sekali. Kebetulan di tempat kita di ada sama di mana kita tempat wisata kita kurang. Iya. Nah, jadi yang kayak gini nih udah bagus menurut kita ya. Dengan wahana yang seperti ini, terus pelayanannya juga baik. Kita udah sampai di Parindan langsung disambut dengan baik, dilayani dengan baik, diarahin kalau mau nyewa pondok di mana, pokoknya keren. Oke, Surung keren. Danum keren. Keren ya. Ini dari mana Bu Bono? Dari Palangkaraya. Oke, dari Palangkaraya ya. Kita kebetulan hasil pengen catering, jadi tim catering ini nanti kebetulan yang lain belum datang lagi. Alhamdulillah. Jadi dengan tarif yang ada pun sepuasnya ya pondok ini Iya, ya? sepuasnya. Oke, ya. Jadi keren banget ya Surung Danum Iya. ya? Oke. Kalau bisa ditingkatkan lagi ditambah lagi wahana apa? Amin ya, amin doanya nggih. Kayak mungkin ada playing pool atau Iya, apa iya. lagi kan? Nah, bagus. Betul. Iya, betul sekali. Jadi itu nanti kita sampaikan juga harapannya Untuk langsung owner. ke ownernya nih. Oh, itu Oke, ini iya. Pak ownernya ya? Iya, betul sekali. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Ya, mungkin kita tanya itu dulu. Oke, lanjut kita mungkin keliling-keliling lagi wisata dari Surung Danum ini. Oke. Makasih Bu. Oke, 35 ya. Ini untuk pondok yang kecil-kecil seperti ini ya? Mm-mm. Oke, kalau aula ada 2 aja tadi ya? Iya. Oke, selain dari pondok dan aula ada apa aja lagi Pak? Di sini ada rumah pohon apa. Nah, ini bagian bersih pondok. Jadi orang masuk pondok udah siap bersih. Sini Mas. Oke. Gimana hari ini? Pondok penuh semua? Masih Alhamdulillah ada sisa masih untuk? ada. Masih ada. Ya. Oke. Bersih semua ya udah ya. Untuk kebersihannya kayak gimana? Nah, gimana? Tanya. Kalau untuk kebersihan yang pasti kita jaga selalu. Pokoknya orang datang kita layani. Kita bersihkan. Kita bersihkan. Kita layani lah pokoknya setiap orang datang tuh gimana nyamannya mereka. Oke. Ya, ada himbauan untuk pengunjung di sini. Kalau himbauan Perihal sih buang sampah. mungkin Jaga dia jaga keluarga. kebersihan aja. Terus kayak keselamatan Ya, ya. menjaga anak-anak soalnya volume air nih nggak Naik. nentu. Nggak nentu ya, naik turun ya. Oke, benar. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas. Oke. Makasih Mas ya. Oke. Makasih Mas ya. Oke. Nah, kita ke sana punya rumah pohon. Kita toilet untuk ruang ganti di sini kita punya 11 Oke, punya 11. 11 ruangan. Ya, jadi ketika wisatawan pengen berkunjung, pengen ganti juga enak nggak? Iya. Kalau antri ya. Oke. Untuk rumah pohonnya ada berapa Pak di sini Pak? Kita punya 2. Punya 2. Sementara belum jadi karena tuh baru apa namanya? Baru dimulai aja. Oke, baru dimulai. Jadi Iya. masih proses Iya, proses di pembangunan juga ya? pembangunan. Oke, jadi saat ini 2. Rencananya pengen berapa Pak? Rencana paling enggak kita punya 10. Pengen 10. Karena kalau cuma 2 orang takut mau nginap. Iya. Iya. Sehingga kita harus memang banyak, Ya, diperbanyak ya. berbanyak di sini. Oke, rencananya ke depan dari rumah pohon ini apa aja Pak? Fasilitasnya kah atau nanti seperti apa ke depannya? Kalau kita kan gini, kalau mungkin penginapan yang kayak hotel-hotel tuh di Palangkaraya udah banyak nih. Oh iya. Jadi kita konsepnya mau alam. Jadi alam. Jadi ini pun nanti yang di sini bukan rumah pohon, rumah panggung, rumah zaman dulu. Nah, dari di luar seperti memang kita pondok aja, tapi nanti di dalamnya memang kelas-kelas hotel. Oke, kelas-kelas hotel ya Pak ya. Iya.
kita bisa masuk ke dalamnya. Itu Oke, boleh kita lihat Pak ya? boleh. Yang ini deh kayaknya. Untuk saat ini belum disewakan Pak ya? Belum, karena pintunya belum jadi, terus fasilitasnya juga belum jadi, pelafon belum jadi. Untuk pembangunan ini dari tahun berapa Pak? Kalau ini baru, Lebaran kemarin baru selesai. Lebaran kemarin baru selesai. Iya, dikejar tayang untuk bisa selfie aja. Izin Pak, kita boleh Pak? Kita Boleh naik ke atas, silakan. Saya juga naik. Nah, ini Oke, jadi rumah pohon ini memang di atas pohon. di atas pohon ya? Ini pohon apa Pak? Ini namanya pohon jambuan kalau kami bilang sini. Oh, pohon jambuan. Iya, jambu putih. Ya. Ya, jadi memang harus bersandar di pohon-pohon Di yang pohon. besar. Jadi kalau pohonnya pun dia membesar, dia akan naik, terangkat ke atas. Terangkat ya? Iya. Oke. Tidak ada tongkat di bawah, tidak ada. Semuanya nempel di pohon. Konsepnya rumah pohon. Nah, Oh, jadi pohonnya ini juga sampai ada masuk ke dalam ininya ya? iya. Dalam rumahnya ya? Nanti kita buat tilam di sini, kita plafon, kita ya dibuat semewah mungkin, kita Menginap lah di sini. bisa ya? nginap di sini. Menikmati suasana hutannya Suasana juga hutannya. yang asri banget kayak gitu ya Asri. masih. Terus nanti di bawah itu nanti ada tempat glamping, berkemah yang di atas air itu. Oh, Jadi kita begitu. kita buatkan pelabuhan-pelabuhan kayak di Jawa itu. Iya. Kita belajar juga dari YouTube itu juga namanya kita baru, jadi belajar dari YouTube ya. Kami lihat kelihatannya bagus kalau kita buat untuk kemah-kemah yang di atas air tuh, Iya, yang lagi betul viral sekali, sekarang. Iya. Karena saat ini di Palangkaraya juga masih minim ya Pak ya? Iya. Oh, tentunya dengan adanya pembaharuan renovasi yang bagus dari Surung Danum, tentunya diharapkan ini bisa menjadi wisata favorit juga ya di Iya, kami harapkan seperti itu. Oke. Nah, jadi rencana nanti pembangunan rumah pohonnya ada di mana aja Pak? Titik-titiknya Pak? Ini yang besar ini satu, Yang mana Pak? itu besar ini itu pohon satu. besar ini satu. Ya, dengan satu besar lagi ini satu. Berarti sementara kita buat rumah pohonnya itu hanya 4. 4 ya sama Nah, ini ya? terus nanti rumah panggungnya kita buat di sini ada 3. Nah, di situ 3, di sini kita buat 2. 3. Jadi totalnya 10 kita buat. Oke, total ada 10. Nah, ini kenapa kita hadapkan ke sana? Nanti di situ ada seni, kita buat kayak pagar jembatan-jembatan melengkung, jembatan kecil. Nah, makanya sungai ini sebenarnya sungai buatan aja Oh, ini sungai buatan. untuk membuang aluran air, karena air ini kalau nggak dibuang ke sini dia nyebrang ke sana, makanya sehingga nyebrang jalan itu. Makanya kami gali pakai eksa kemarin supaya airnya lari ke sini gitu. Dan ini yang untuk tentang nanti mobil parkir di sini, nanti kita buat parkir, ruang parkir Oke, mobilnya. Jadi berarti harapannya bisa masuk juga ke parkiran sampai ke sini ya? Bisa. Kalau sementara ini parkir kan lewat di sana parkirnya tadi, tempat tadi. Oke, ya. Cuma nanti kalau kita kemah kan harus lebih aman, parkirnya dekat di penginapan. Iya, karena biar bisa Terpantau. terpantau Iya. sama kendaraannya, jadi nggak khawatir lagi enggak. kalau parkirnya jauh di depan. Betul, Ya. nggih. Ya, bagus sekali nih idenya Pak. Untuk pembuatan satu rumah pohon ini berapa lama Pak? Ini kami menghabiskan 15 hari. 15 hari ya. Nggih, 2 tukang. Untuk jadi satu rumah pohon. Satu rumah pohon ini 15 hari. Ini dulu hutan aja, hutan biasa tempat orang mencari kayu andang apa segala macamnya. Terus tak lihat-lihat kok bagus gitu, sehingga tak belilah gitu. Beli, coba-coba iseng-iseng dibangun karena sungai ini kan. Iya, sungai. Ya, sungainya bagus sehingga ya alhamdulillah jadi. Ya memang belum sempurna, kita baru ya boleh dikatakan sudah sekitar 40-50% yang ada ini. Iya. Nah, nanti mudah-mudahan secepatnya bisa full 100%. Oke. Untuk sungai ini apa namanya sungainya Pak? Ini Sungai Rawung. Sungai Rawung. Sungai Rawung. Terus yang di sana tadi Sungai Tahai. Jadi sungai ini benturan. Oh, betulan. Benturan. Jadi sungai tempur kalau kami bilang itu. Sungai tempuran kami bilang. Gabungan dua sungai gitu ya bertemu. Iya, bertemu. Bertemunya di sana tadi itu ya? Iya.
di sini. Iya. Air ini, air akar ini ya. Air akar bisa untuk obat. Bisa untuk obat. Iya. Saya pernah sering juga mencoba ya. Sering. Jadi saya tanya itu untuk apa? Terapi orang stroke itu bisa di sini. Dan katanya bisa menyembuhkan juga ya, Pak? Iya. Itu Banyak manfaatnya juga. banyak ya. manfaatnya air Bukan anu. wisata biasa tapi juga ternyata bisa buat Iya. ini tadi ya. Nah, ini pengunjung kita. Mungkin dari Kota Palangkaraya. Dari mana, Bapak? Dari mana ini? Palangkaraya. Palangkaraya. Sama Kapuas. Wah, sama Kapuas. Ini beliau juga pengunjung. Oke. Lanjut, Makasih, Pak. Bapak. Kalau untuk dalam ini kedalamannya berapa? Kalau ini memang dirancang untuk anak-anak, sehingga paling dalam mungkin 80 sampai 70 cm aja. Oke. Nah, itu untuk anak kecil-kecil pun aman. Ada yang sepinggang orang dewasa ya? Iya, inilah. Sepaha dewasa. Oke, jadi wisata ini memang Dirancang untuk anak-anak, untuk ramah anak-anak. juga ramah ya? anak-anak. Nah, yang untuk dewasa, untuk yang memang perenang handal sebelah sana. Oke. Ya. Setelah nyebrang dari jembatan yang di sana Nah, Pak, ya? Sungai Rawung, Sungai Tahai. Tahai. Iya. Ya, jadi orang tua yang melingin anaknya wisata di sini, mandi di sini pun aman ya? Aman, tidak Ramah dalam. Buat anak-anak tadi. Bawahnya pasir, tidak keruh. Iya. Oke, Pasir. Kalau sini dalam juga, Pak? Di sini enggak, ini memang itu sedengkul sepinggang dewasa ya. Ya. Tame TV tah. Nah, kita punya tempat ibadah Ibadahnya. musola. Ya untuk pengunjung yang Ini area parkirnya sampai wilayah ini atau ada lagi, Pak? ini di belakang ada kita punya untuk sama yang di depan tadi? ya di depan itu. Jadi karena kita setiap tahunnya selalu meludak. Oke. Jadi kita buat di belakang. Enggak? Biasa perharinya, Pak, pengunjungnya berapa, Pak? Saran. Kalau kami nggak jarang hitung ya, cuma yang pasti ada aja pengunjung. Kalau kemarin sempat kami ada yang hitung memang dari apa kemarin tuh. Itu untuk hari raya ketiga itu kemarin tuh di Basarnas kalau nggak salah itu coba-coba anu aja hitungan kasar itu lah. Itu sekitar 4.000 katanya. Oh, 4.000 ya? Iya. Oke, jadi 4.000 itu ketika waktu lebaran Hari kemarin? besar, Hari besar, satu hari itu. Oke, jadi kalau hari biasanya mungkin setengahnya sampai, Pak ya? Nggak sampai lah. sampai ya? Mungkin ya kalau 500 atau Oke, 1.000 atau 500. 1.000 lah ada lah. Ya, 500 sampai 1.000 ya? Iya. Kalau hari biasa. Hari biasa. Nggih. Oke, nah kalau untuk ini Pak, ini bangunan apa, Pak? Ini untuk rumah karyawan rencana belum jadi. Nah itu untuk rumah ownernya lah kalau istirahat. Bawahnya tuh kantor. Kantor kalau orang mau booking tempat atau apa, ada admin juga di situ. Nah, untuk wisata Surung Danum ini bukanya dari hari apa aja, Pak? Full kami buka terus. Oke, buka terus ya? Iya, hari raya pertama pun, tapi karyawannya lain, oplosan. Jadi tetangga sebelah yang teman-teman dari tetangga sebelah yang jaga gitu. Oke, jadi buka terus tiap hari. Buka dan terus tiap tidak hari. ada batasan jamnya ya? Tidak ada batasan jamnya. Kadang sampai isya kami tetap tunggu, kami layani karena mencari kenyamanan pengunjung gitu. Oke, jadi untuk pekerjaannya pun di sini dari warga-warga sekitar, Pak ya? Dari warga-warga sekitar yang putus sekolah kami angkat dia bulanan. Kita kasih bulanan, kita ada hariannya juga, hari-hari besar ada. Tapi kalau untuk yang Karang Taruna sekolah itu hanya di hari-hari besar. Oke, dari hari besar. Di hari besar karena dia sekolah, tidak bisa kita angkat bulanan. Itu pun bayarannya harian aja. Iya. Jadi Gitu. selain ini menjadi wisata favorit di Palangkaraya, tapi juga manfaatnya adalah bisa mengangkat juga memberikan lapangan pekerjaan Nggih. untuk warga sekitaran Nggih. dari wisata Surung Danum ini, Pak. Ya? Nggih, ini kayak yang jualan ini semua warga. Warga Habaring Hurung. Kabari Hurung. Kelurahan Habaring Hurung di sini. Oke, baik. Titipan dari lurah kita, Lurah Habaring Hurung. Jadi mereka bisa mengais rezeki dari wisata ini. Oke. Ada himbauan, Pak, untuk para pengunjung, Pak?
Kalau himbauan kami di sini ya tetap kami minta tuh berhati-hati, kayak membawa anak-anak itu sering jadi aku jalan, kami jalan turun, ada anak khusus yang bagian ngarahkan, ibu tolong anaknya diperhatikan, gitu aja sih, karena air kan gitu. Kalau pas debit air lagi naik, wah kami harus ekstra hati-hati. Ya, jadi walaupun memang dirancang untuk ramah anak, tapi tetap juga perlu perhatian orang tua masing-masing. Iya. Kewaspadaan. Nggih. Bermain anaknya juga tetap dipantau terus ya. Betul. Nggih. Ada lagi Pak himbauan lainnya? Entah itu terkait sampah atau apa? Kalau sampah di sini kita sudah kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup ya. Jadi ada mereka dari dinas itu ngambil satu minggu itu dia ambil 3 kali. Nggih, 3 kali dalam 1 minggu diambil tuh katanya kotaknya. Ya ini mungkin nanti tengah-tengah hari diambil, sore biasanya. Oke Pak, mungkin itu saja Pak yang pengen kita tanyakan, dan juga Bapak sudah banyak yang menjelaskan terkait wisata Surung Danum. Tentu dari kita pun mengharapkan wisata Surung Danum ini bisa menjadi wisata favorit. Amin. Dan kedepannya terus Amin. bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Nggih. Apalagi ada rencana-rencana pembangunan yang sudah Bapak jelaskan tadi, harapannya bisa segera terrealisasi dan juga dapat dilirik dari baik itu pemerintah maupun masyarakat, lebih banyak lah yang berkunjung di sini. Amin. Oke, mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak. Kami dari Wisata Surung Danum, saya Muhammad Iqbal Zulkarnain, pamit undur diri melaporkan untuk Tribuners. Oke, tadi banyak tempat tinggalnya di sekitaran sini ya? Sekitaran sini. Oke, jadi di sekitaran Surung Danum ini. Oke, jadi dari warga sekitar sini dengan adanya Surung Danum ini kayak gimana sih? Karena saya lihat juga kan banyak pekerja di sini juga dari warga-warga sekitar Surung Danum ya? Ya banyak. Banyak yang dari dekat sini juga, yang dari Raung Atas, kerja di sini juga tanpa dibungut biaya. Oke, jadi mulai dari pedagang dan sebagainya juga ya? Oke, jadi kayak gimana nih tanggapannya dengan ada lapangan pekerjaan di Surung Danum ini? Kayak gimana nih tanggapan dari Mbaknya selaku yang merasakan juga dampak manfaatnya gitu? Menurut saya sih bagus, soalnya dekat dari rumah kan, jadi nggak perlu jauh-jauh kerjanya. Yang dari sini juga bisa masuk di sini juga. Oke, dan juga jadi nggak ada persyaratan yang khusus juga ya untuk bisa bekerja di sini ya? Karena juga memang udah kenal juga dari warga di sini kayak gitu Mbak ya? Oke, apalagi juga sekarang cari pekerjaan cukup Ya sulit. Jadi dengan adanya Surung Danum ini tadi seperti apa Mbak? Jadi mudah ya terbuka ya? Mudah terbuka, jadi banyak lah intinya yang bisa masuk di sini.